Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri. Pada malam hari ini akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan cerita apa yang akan disampaikan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Pasti teman-teman di sini udah pada hafal ya dengan siapa. Mbak Maya, makasih loh udah hadir di sini. Sama-sama, makasih juga udah tadi dipinjemin studionya. Apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, kita baru pulang kan? Iya, kita baru pulang. Sampai suara saya habis. Karena ada sesuatu yang wow. Wow ya. Kita diceritain nggak ya nanti kira-kira? Ceritanya aja di sini sekarang. Nanti aja. Nah, jadi saya tuh sebenarnya udah lama loh request Mbak Maya, ayo dong Mbak cerita gitu. Tapi karena Mbak Maya ini sibuk ya. Ya belum pernah ya aku cerita. Udah, maksudnya cerita lagi. Oh iya. Ya kan yang terakhir kemarin yang iya yang pesugihan pertama kali itu kan yang teman aku ya. Nah, habis itu kita udah terlalu asik nih kalau penelusuran. Nah, mudah-mudahan Mbak Maya nggak bosen lah ya sama saya. Jadi malam ini spesial buat teman-teman yang udah request. Jadi requestnya itu lewat DM juga, Kak, Mbak Maya dong suruh cerita, jangan penelusuran aja. Nah, malam hari ini Mbak Maya tuh spesial mau menceritakan yang sekarang lagi happening. Betul. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu Mbak kisi-kisinya? Kisi-kisinya ini adalah astral projection yang dimana aku lakuin itu di sebuah desa yang memang sekarang lagi viral. Nah, ya, udah pada tau lah pasti ya Kak. Iya. Desanya tuh desa apa? Terus filmnya juga luar biasa ya. Saya belum nonton. Sama. Iya. Tapi memang aku nggak ke-trigger buat nonton sih. Nggak tahu aja nggak. Kayaknya lebih asik aku astral projection dibandingin nonton filmnya, karena sesuatu yang udah ditambah itu kayak udah nggak asik lagi gitu, iya, kayak nggak murni gitu ya. Nah, jadi ini spesial ya. Jadi buat teman-teman kita langsung aja deh, saya juga nggak sabaran sih pengen tahu perjalanan Mbak Maya menuju ke desa tersebut. Jadi bisa dibilang tadi astral projection. Ya, langsung cerita aja Mbak, silakan. Oke. Jadi ini kan kemarin itu udah sempet aku ceritain juga ya di channel aku. Nah, sebelum aku cerita itu udah ada 3 kali perjalanan astral projection, tapi gagal terus Kak. Emang nggak pernah nyampe ke tempat itu. Sebenarnya gagalnya karena aku nggak bawa pendamping. Jadi udah asal keluar aja sukmanya, terus nggak ada yang backup gitu kan. Itu sama sekali nggak bisa tembus. Karena yang dimana kota itu kan memang untuk magicnya itu benar-benar kuat banget ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada pendamping sama sekali itu nggak bakal bisa nembus. Jadi pertama kali aku mau coba ke tempat itu, sampai aku tuh benar-benar kayak harus cari tahu dulu nih ini tempat persisnya tuh di mana gitu kan. Karena kan simpang siur ya. Ada yang bilang di inilah gitu. Jadi memang belum tepat gitu di mana tempatnya. Nah, di situ aku cuman astral projection pertama kali, belum bisa keluar sukmanya, tapi semua yang ada di rumah aku tuh kayak bergemuruh gitu, kayak pengen rubuh semua Kak. Jadi itu perlawanan batin. Aku nggak bisa keluar buat raga sukmanya nggak bisa keluar, tapi aku paksa. Jadi energinya doang semua yang keluar. Dan itu bener-bener kayak rubuh gitu. Sampai aku balik lagi kayak udahlah ini nggak bisa, belum diizinin gitu kan. Sampai kedua kalinya itu ke-trigger juga karena memang banyak banget yang DM juga kayak Kak coba dong telusurin desa KKN, kalau enggak penelusuran langsung astral projection aja gitu kan. Karena kan dari anak-anak indigo lain udah pada speak up nih tentang tempat itu gitu. Sebenarnya sih aku nggak mau langsung buru-buru speak up karena memang itu ceritanya juga nggak 100% asli gitu kan. Memang ada
sedikit penambahan ataupun pengurangan dari cerita yang ditulis sama si akun Simple Man itu gitu. Nah, kedua kalinya aku coba astral projection, di situ juga nggak bisa lagi, gagal. Di situ ada suara aungan macan tuh keras banget, Kak. Jadi aku pikir si macan yang backupan aku ini ya bisa dibilang khodamnya lah ya. Kirain aku itu dia yang nggak mau dan dia nggak setuju kalau aku Raga Sukma kesana gitu. Nggak tahu sih itu suara macannya tuh dari mana. Itu suara aungannya kencang banget sampai aku pun nggak berani, takutnya wah gue nggak bisa balik lagi nih gitu kan, karena tempatnya sendiri gue nggak tahu gitu aslinya tuh di mana sebenarnya. Karena kalau mau Raga Sukma itu kita harus tahu dulu tempatnya, detailnya di mana. Terus perjalanannya nanti kita tahapnya tuh maunya kayak gimana. Terus ada bacaan-bacaan yang harus kita ritualin dulu, nggak sembarangan main keluar aja gitu kan. Nah di situ tuh gagal lagi kedua kalinya, tapi aku dapat mimpi. Nah di mimpinya itu dibilang, mimpinya itu sebenarnya pakai bahasa Jawa halus, tapi aku nggak ngerti kan, bukan orang Jawa gitu. Terus aku inget-inget lagi, semalam tuh aku ketemu sama kakek-kakek yang memang dia bawa 2 ekor macan. Cuma macannya tuh kecil, kecil warnanya hitam. Nah di situ aku pikir ini bapak-bapak karena mau ketemu sama leluhur aku yang punya khodam macan juga, apa memang dari si desa tersebut nih, karena kan memang aku ada feeling kayaknya memang si bapak-bapak penunggu yang di desa itu gitu kan. Di situ dia ngomong intinya tuh gini, kalau mau ke tempat ini kamu harus ada satu yang memang energinya besar untuk nembus ke desa ini, karena desa ini tuh bener-bener kerajaan yang dibilang kerajaan jin itu memang benar. Karena desanya tuh kan diapit sama 2 alas atau 2 hutan gitu kan, dan itu memang tempatnya udah dikeramatin gitu. Jadi yang dimana desa itu dulunya memang ada, tapi cuman ada 20 kepala keluarga yang tinggal di sana. Terus itu udah dari tahun 1995-an itu terakhir desa itu beroperasi. Dia sih cuma nyampein kalau mau ke sini harus jaga sikap, tutur kata, sama cara menghargai warga yang ada di sini. Cuman kan aku pikir warga siapa, orang nggak ada sama sekali yang tinggal di situ gitu kan. Terus dia bilang, nah disitulah manusia, kata dia, cuma menuruti keegoisannya, padahal nggak tahu sebenarnya tuh tempat itu kayak gimana. Di situ aku bangun, terus aku kayak sempet bilang dalam hati juga kayak udahlah nggak bisa gue paksain nih untuk Raga Sukma ketiga kalinya gitu kan. Sampai aku tidur lagi, aku ada komunikasi batin sama sosok khodam yang paling tua pertama kali dia nemenin aku. Itu sosok titipan memang dari leluhur kita gitu kan, dari leluhur tanah Sunda gitu. Dia datang komunikasi, itu tuh wanginya itu bener-bener kayak gimana ya, wanginya kayak minyak wangi itu kesiram ke muka kita lah, pokoknya bener-bener sampai aku lagi tidur pun bangun gitu karena memang wanginya. Terus dia cuma kayak ngasih tangan untuk aku salaman sama dia nih, untuk ngejabat tangannya dia gitu kan. Tapi aku nggak bisa ngambil tangannya karena memang aku nggak tahu ya kenapa gambaran dari si khodam yang biasanya ngikut ke aku itu nggak kayak gitu dandanannya gitu loh, Kak. Beda. Dia tuh pakai pakaian serba emas dan itu wanginya pokoknya nggak bisa diungkapin deh wanginya ya. Dia datang, nah di situ tuh memang kayak aku mau diajak ke sebuah tempat yang dimana tempatnya aku nggak tahu itu tempat apa gitu kan. Terus dia kayak bangunin setengah sadar, tapi aku tidur lagi, Kak, kayak enggak deh, nggak mau gitu, nggak mau. Soalnya aku takut ini bukan khodam yang aslinya gitu. Takutnya jin yang menyerupai dia, terus udah tahu niatan aku mau Raga Sukma ke tempat itu, takutnya memang udahlah dibawa kemana-mana gitu kan. Di situ aku tidur lagi sampai aku gagalin, udah gue nggak mau lagi yang namanya astral projection gitu, nggak mau lagi yang terserah deh anak indigo yang lain mau bilang kayak gimana, mau kayak gimana, terserah. Itu kan asumsi ya, asumsi masing-masing orang gitu. Orang juga punya penilaian masing-masing gitu kan. Dan ibaratnya kalau lo mau percaya syukur, nggak percaya pun ya udah gitu. Dan gue juga nggak mau yang kayak gue harus menunjukkan kalau gue yang paling benar gitu. Itu nggak sama sekali gitu. Sampai beberapa hari itu ada niatan lagi karena dorongan dari si Aska nih. Dia bilang, udah Bun, coba lagi aja astral projection. Soalnya yang aku lihat dari pendapat anak-anak indigo tuh agak melenceng. Dia bilang
aduh nggak berani deh kalau buat meluruskan, soalnya kan nggak tahu nih versi mana yang memang benar, versi mana yang salah gitu kan. Nggak apa-apa, kita ambil jalan tengahnya aja kata dia. Coba dulu aja, coba dulu. Akhirnya di situ itu tuh aku coba. Kan biasanya kalau mau raga sukma itu aku harus nyiapin kayak sholat malam dulu, terus ada gaharu juga, terus ada perjanjian dulu nih antara si kodam yang mau nemenin aku nih siapa nih. Harus ada perjanjian dulu. Ya udah oke, gue mau anterin lo buat raga sukma, udah oke gitu kan. Kita mainin lah di situ. Nah di situ tuh pas lagi mau raga sukma, anak aku yang kecil ini bangun Kak, dia ngelihat di dalam kamar itu nggak tahu ada sosok, nggak entah itu siluman atau apa, dia nggak ngelihat sosoknya ya, tapi itu gelap, tapi kayak semacam apa ya, entah itu binatang atau apa, itu jalannya cepat banget Kak, hitam gitu, tapi dia ngelingkarin di kamar, dia nangis, terus dia bilang gak mau, takut mau keluar kata dia, itu sampai dia buka kunci sendiri, terus dia mau lari ke rumah neneknya. Di situ aku nggak jadi batalin, wah kayaknya nggak mungkin nih, soalnya emang energinya kuat banget gitu kan. Karena yang kita ceritain ini adalah siluman yang paling tua di sana gitu. Akhirnya ditarik lagi, anak aku dimasukin lagi sama ayahnya, udah dia bobo aja gitu. Sampai aku nungguin dia tidur dulu nih Kak. Aku udah nungguin dia tidur, terus ya udahlah Bismillah gitu kan. Coba bisa nggak ya gitu. Aku di situ udah selesai sholat malam, udahlah segala cara yang biasanya aku lakuin gitu kan. Di situ aku ngerasain bener-bener nggak tahu ya, wallahualam lah ini rasanya kayak bisa dibilang keluarnya roh yang bener-bener keluar atau gimana. Itu memang dari ujung kaki itu kayak ke apa ya, ibaratnya kayak ketarik atau kehisap gitu ya, dari jempol kaki sampai ke apa tenggorokan ini tuh rasanya udah adem gitu, adem. Terus aku ngelihat semua tuh udah gelap dan aku cuma ya udah Bismillah, kalau ini memang diizinin sama Allah buat raga sukma ya udah siap, tapi kalau enggak ya udah gue terima nasib dan konsekuensinya gitu kan. Sampai aku bilang kayak ya udahlah Bismillah lah gitu kan. Udah ngerasain di sini udah dingin, terus di mata pun udah gelap gitu, ya udah aku cuma bisa duduk, tapi itu udah langsung keluar. Entah itu pertama kali yang aku lihat itu sebuah perjalanan atau memang itu udah di desanya gitu kan. Ketemu lagi lah sama bapak-bapak itu yang ada di mimpi aku. Dia bawa 2 ekor macannya kecil warna hitam. Padahal itu gelap Kak, tapi aku bisa ngelihat sosok macannya yang hitam itu. Dia duduk, matanya nyala. Aku kan juga bawa juga kan. Aku pikir kayaknya bakal berantem nih. Soalnya kan ibaratnya aku bawa pasukan yang sama dia, entah energinya sama atau enggak kan nggak tahu nih gitu betul. Kan. Ternyata dia itu kayak, kalau bahasa Sundanya Sampurasun, kalau dia tuh kayak Jawa tuh apa sih ya? Kalau ngucapin selamat datang lah gitu. Aku nggak ngerti lah itu apa gitu kan. Di situ tuh kayak bukan aku yang komunikasi, tapi si sosok kodam yang ngikut. Dia ngomong, itu kayaknya sih negosiasi ya, boleh apa enggak nih gitu kan. Ibaratnya saya bawa sosok yang bukan sebangsa kita gitu, ini manusia dan ini cuma roh yang mau datang ke sini gitu kan. Di situ lama ngobrolnya itu pakai bahasa Jawa lagi, aku nggak ngerti gitu kan. Di situ ada entah dia jabatan antara perjanjian atau memang ya udah boleh gitu masuk. Tapi aku ngikutin aja, dan si bapak-bapak itu nggak nuntun aku. Dia memang ngejaga di gerbang paling depan. Jadi aku masuk nih, Bismillah gitu kan. Aku nggak tahu ini bakalan nembus kemana, ke desa mana aku nggak ngerti gitu kan. Tapi itu dituntun sama sosok kodam yang aku bawa. Jadi aku ngikutin. Aku tuh entah ini beneran raga sukma sesungguhnya aku nyampe ke desa sana, apa memang cuma di alam bawah sadar. Tapi tuh clue-cluenya persis jelas gitu kan. Di situ aku jalan, memang tempatnya tuh gelap banget, nggak ada sama sekali kehidupan yang bisa dibilang katanya di situ ada desa yang udah ditinggalin. Ibaratnya kalau desa udah ditinggalin itu otomatis masih ada bangunan dong, yang sisa-sisanya lah gitu. Tapi di situ aku nggak lihat. Justru yang aku lihat itu kayak bener-bener udah hutan lindung aja gitu. Ada gapura gede, yang dimana tuh gapura gede itu dari batunya tuh kayak batu apa ya, batako yang belum di plester gitu. Jadi kayak bener-bener pure batako gitu lah. Itu gerbangnya tinggi dan itu
di sebelah kiri ya kalau nggak salah, di sebelah kiri aku ngeliat ada patung, memang patung penari, itu penari gandrung sih katanya. Tapi memang kalau aku tarik dari secara energi itu udah ada dari zaman VOC Belanda. Si patung itu. Si patung itu. Di situ aku, oh mungkin ini clue pertama nih gitu. Ya udah aku jalan, ini maksudnya apa ya? Kok bisa ada patung penari di sini? Aku bukan nyari asumsi dari cerita KKN, tapi aku mau tahu tempat itu sebelum dijadikan tempat untuk KKN dan tempat bisa dibilang desa mati lah di situ gitu. Jadi aku mau tarik lebih ke belakang lagi. Mungkin anak-anak indigo lain nariknya lebih ke KKN, tapi kalau aku justru di balik KKN itu sebenarnya tempat ini tempat apa sih gitu, sampai angker banget gitu kan. Nah di situ aku jalan, itu yang aku lihat itu yang tadinya hutan itu lama-lama tuh kayak perkebunan kopi Kak. Itu justru kayak perkebunan kopi. Nah di situ aku jalan, di situ ada komunikasi, cuman bukan dari komunikasi mulut tapi komunikasi batin. Dia bilang kalau misalnya nanti udah nemuin batu besar, itu clue kedua. Batu besar itu adalah batu makam. Yang dimana makam itu ada satu makam seperempuan, itu namanya kayaknya aku ngeri sebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Ya itu pokoknya makam si perempuan itu, yang dimana itu kita bilangnya kalau dari sudut pandang KKN itu adalah kuburannya si Ayu. Itu yang si batu itu. Di balik batu itu ada pohon besar, pohon beringin, itu pohon beringin gede banget. Di situ aku ngelihat kayak ada aura yang mungkin tempat itulah tempat yang dipakai si Ayu sama si Bima untuk melakukan hubungan intim. Bukan di suatu tempat kayak rumah atau petilasan atau pendopo gitu lah, tapi di bawah pohon itu. Gitu, di bawah pohon itu aku memang ngelihat ada sosok laki-laki, badannya kayak tinggi kekar, rambutnya agak gondrong, sama si perempuannya ini kayak dia itu punya energi yang bisa dibilang kuat dalam penyesalan. Kayak dia tuh sebenarnya nggak mau di situ gitu Kak. Dia tuh kayak ibaratnya Sukma itu terkurung gitu. Dia tuh nggak mau, tapi ya apa boleh buat gitu. Karena kelakuannya dia bisa terkurung di situ berdua. Di situ aku ngelihat pohon gede ada dua sosok itu. Aku tanya lagi, ini tuh makam atau memang tempat yang dipakai pada zaman bisa dibilang dari KKN itu untuk melakukan hubungan yang terlarang atau gimana gitu kan. Dia bilang sebenarnya yang diceritain dalam desa KKN itu bukan yang real dari tahun 2009 ya, dibilangnya 2009. Itu lebih ke tahun 1995-an ke atas. Itu kita tariknya itu kayak itu tuh bukan di eranya 2000-an gitu, tapi di eranya 19-an. Itu di bawah pohon itu ternyata itu ada kuburan keramat juga Kak. Di bawah pohon. Di bawah pohon. Itu aku ada komunikasi sedikit sama makhluk yang ada di sana. Makhluknya tinggi, gede. Itu bisa dibilang kayak genderuwo gitu lah ya. Cuma dia itu punya tipikal sama kayak manusia. Jadi kayak kalau misalkan lu sopan ke sini, lu datang bertamu nih dengan sopan gitu. Gue nggak akan ngapa-ngapain lu kok gitu. Gue malah pengen ngebantu lu nih bisa ada di tempat ini. Tempat ini sebenarnya tempat apa gitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda Kak. Kalau dari energi dari sosok yang tinggi gede itu memang daerah kekuasaan, baru pintunya yang dimana nanti kita ke dalam lagi itu tempatnya si siluman ular itu. Oh, jadi si pohon itulah pintunya. Iya, itu gerbangnya. Dia itu ternyata melakukan hubungan terlarang itu di gerbangnya Kak. Oh, pantesan ya kalau dari cerita itu dia ditarik ke sana. Nah, di dekat pohon itu ada saluran air. Itu apa ya dibilangnya ya? Pokoknya ada aliran air. Aliran airnya itu muter tapi di 3 sudut yang berbeda. Jadi di sini sama sini. Nah, itu berkumpul jadi satu. Itu dia muter pusaran gitu. Itu air itu muter dan itu memang tempat singgasananya si siluman ular itu. Aku nggak tahu ya itu entah yang dibilang Badarwi atau bukan gitulah. Pokoknya itu memang sosoknya setengah manusia setengah ular. Kalau aku bilang sih ada energi sedikit dari Ratu Pantai Selatan. Ada ya hubungan? Ada hubungan. Ada hubungannya.
di situ. Itu tempatnya lembab banget. Tapi kalau mungkin bisa dibilang istananya mereka, ya mungkin itu istana memang benar-benar singgasananya dia, tempat ternyamannya. Makanya nggak boleh ada yang ngambil air di sana, ada yang nyuci apapun di sana tuh nggak boleh. Dan itu akan ketarik. Tapi kalau kita tarik dari segi KKN ya, itu kan antara si Ayu sama si Bima setelah melakukan hubungan intimnya, mereka mandinya di situ. Gitu. Itu bukan kamar mandi, tapi itu pusaran air gitu. Jadi mereka iya, tempat singgasananya. Kenapa dia mandi di sana? Ya mungkin dia nggak tahu ya, tempat terlarang itu yang dilarang sama salah satu kepala desa di situ, nggak boleh loh. Ada apa ini? Ada batasannya, nggak boleh nembus sampai ke daerah terlarang itu gitu kan. Tapi mereka malah ketarik nih buat ngejalanin ya hubungan kayak gitu justru di tempat itu gitu. Nah, kalau misalnya aku tarik dari secara energi sama aku sambungin ke ceritanya, itu tuh kayak gini Kak. Sebenarnya tuh dari sosok si Bima ini nggak suka sama Ayu, dia tuh lebih suka sama Widya. Tapi ketika dia datang ke desa KKN, itu kan pertama kalinya itu dia itu udah diamanatin sama si sosok Pak Prabu, nggak boleh yang namanya ngelakuin hal-hal yang dilarang sama dia gitu. Maksudnya dari desa itu emang nggak boleh dilakuin gitu kan. Tapi dia ngelihat ada satu peluang dan ada satu apa ya, kayak gue punya kesempatan nih. Di sini kan desa terlarang nih, ibaratnya punya dunia mistis yang kental gitu kan. Nah, gue mau coba pengen pelet si Widya. Tapi dengan cara si Ayu lah macomblangnya gitu. Ketika dia ngelakuin hubungan intim itu udah ada perjanjian sama si ratu ularnya. Jadi kenapa si ratu ularnya itu memilih sosok badannya si Ayu, karena si Ayu itu yang nemuin selendang hijaunya. Jadi si Ayu itu. Jadi Ayu ini yang buat tumbal Kak. Sebenarnya di dunia magic kayak gitu, di dunia mistis atau di dunia gaib kayak gitu, mereka tuh nggak tahu bayaran, tapi mereka taunya tuh sebuah perjanjian. Sebenarnya yang lebih jahat tuh manusia, bukannya dia gitu. Bukannya aku ngebela sosok makhluk gaib ya, tapi memang dia tuh lebih tahu yang namanya janji tuh harus ditepatin gitu. Dan jadi dia nggak salah dong. Nah, kalau misalnya dia ngambil sesuatu dari yang lu janjiin, ya itu bukan salahnya dia, karena memang lu udah janji gitu kan. Nah, makanya nggak usah main-main sama yang namanya perjanjian gaib. Gitu. Nah, disitulah mereka berhubungan intim, tapi bukan Ayu yang dipakai, tapi sosok si ularnya masuk ke dalam jasadnya si Ayu. Jadi mereka tuh punya hubungan spesial antara si ratu ular sama si Bima. Karena si ratu ularnya udah nyaman sama si Bima, ya udah, ini udah ada perjanjian, bahkan perkawinan gaib. Karena kan dia udah melakukan hubungan. Nah, mau nggak mau, karena si Ayu yang udah dimasukin sama si siluman ularnya ini, ya udah, jadi sukmanya Ayu yang ketahan. Bukan si Widyanya malah ya? Ya, karena memang si Ayunya ini tuh nggak menjalankan amanatnya dengan baik. Karena harusnya lo tuh jadi macomblang tuh harusnya nggak menuruti kemauannya Bima gitu. Mungkin si Ayu pun udah tahu nih rencananya si Bima gitu Kak. Nah, dari situlah nih perjalanan astral projection aku tuh makin menarik nih gitu kan. Ada sedikit berkesinambungan ya. Karena aku juga nggak mau kayak ya udah nih cerita gue paling bener, enggak gitu. Di sini kita cuman berbagi pengalaman aja deh gitu. Gue punya asumsi gue tuh kayak gini setelah gue astral projection gitu kan. Setelah aku ngelihat kayak gitu, di balik pohon itu ada jalan setapak yang dimana jalan itu emang nggak kelihatan Kak sama orang umum. Jadi cuma bisa. Jadi memang orang-orang tertentu Kak. Iya, bahkan kalau misalnya kita mau nyampe ke tempat itu sama kuncen pun, kalau dari sosok merekanya nggak mau menyambut kita, nggak akan direstui. Nggak akan bisa nembus. Dan kuncen itu harus ngelakuin ritual apa gitu yang bisa diterima sama dia, bisa masuk. Kalau nggak diterima ya nggak akan bisa masuk. Tapi di situ kenapa aku
los aja gitu kan ngejalaninnya, ya aku juga nggak tahu gitu kenapa bisa ngelewatin. Jalannya itu bener-bener setapak, itu diselimutin sama pohonan bener-bener rindang gitu ya, jalanannya berlumpur, becek, dan itu memang bukan jalanan umum lah, orang pun nggak akan tahu ini tembusannya kemana. Ternyata pas aku nembusin jalan itu ada space yang lumayan lega, dan di situ ada satu makam dibungkus sama kain putih. Tapi di jajaran makam-makam lainnya itu ada makam lagi yang ditutup pakai kain warna hitam. Setelah aku tanya kenapa nih beda nih, satu berwarna putih, satu berwarna hitam gitu kan. Terus si sosok kodam yang aku ajak, dia ngejelasin bahwa sebenarnya itu tutupannya itu putih semua, Kak. Cuman karena kemakan waktu dan memang udah banyak ibaratnya perubahan cuaca gitu di situ yang merubah itu menjadi hitam. Tapi kenapa sih si satu kuburan ini nih, makam ini nggak berubah jadi hitam gitu? Karena itulah yang dinamain Mbah Buyut. Itu si penguasanya gitu. Dan dia itu memang punya ilmu spiritual dalam artian keagamaannya dia itu benar-benar bisa dibilang wali Allah dia. Gitu. Jadi memang dari kainnya pun nggak bisa berubah warna hitam. Bersih, putih gitu. Dan anehnya lagi katanya, menurut komunikasi aku dengan ya wallahualam itu Mbah Buyut atau bukan ya, di situ kan mereka hadir nih, tapi aku nggak bisa ngejelasin secara detail untuk ciri-cirinya gimana, takutnya orang lain malah ke-trigger gitu, kayak ini ceritanya gini nih gitu. Pokoknya ini yang aku komunikasiin ya, aku bahas secara energinya aja. Di situ tuh energinya benar-benar yang namanya kita di tengah hutan itu nggak mungkin kita nyaman, Kak, nggak mungkin kita betah. Itu aku ngerasain di mana di tengah hutan itu kayak aku lagi berada di dalam masjid yang dimana kayak misalnya kita lagi ada di Istiqlal lah contohnya. Itu bener-bener adem, terus tenang hati, terus kayak kita tuh seolah-olah lagi ada di hadapan wali yang lagi ngebimbing kita gitu, Kak. Dia bilang kenapa di sini nggak bisa diketemuin sama orang banyak, walaupun orang itu kuncen gitu kan. Karena aku mau lihat dulu dari aura tamu yang datang tuh kayak gimana. Kalau cuma buat menelisik, kalau cuma buat pengen tahu, cuma buat keisengannya dia lah, karena aku pengen tahu nih sebenarnya gimana sih gitu kan. Itu nggak bakal diizinin sama Mbah Buyut itu. Jadi dia tuh ada orang-orang khusus lah yang ibaratnya, aku sih dalam hati aku sebelum Raga Sukma udah dalam hati gini, terserah deh mau diterima syukur, enggak ya udah. Kalau diterima pun aku enggak terlalu mengulik itu sebenarnya kayak gimana gitu kan, enggak, pokoknya asal aku tahu aja gitu. Dan dia cuma nitip, apa yang kamu lihat itulah yang kamu sampaikan, jangan ada yang ditambah, jangan ada yang jangan ada yang dikurangkan gitu kan. Ibaratnya apa yang kita larang, yaitu kamu harus ngelarang juga. Jadi nggak boleh semuanya aku ceritain belak-belakan secara gamblang gitu ya, Kak. Dia bilang kenapa di sini nggak bisa ditembusin sama orang-orang di luar sana, di sini memang nggak bisa nembus lah gitu. Karena pernah ada kejadian di situ itu, Mbah ini kan memang nggak mau kelihatan kalau dia itu orang paling berkuasa gitu, punya ilmu spiritual yang luar biasa gitu. Dia nggak mau diketahuin kayak gitu. Makanya waktu itu mau dibikin pendopo itu nggak akan pernah bisa. Bahkan udah dijajarin pun nih, udah dijajarin mau dibikin pendopo itu rata lagi, balik ke tempat semula lagi tuh, bahan-bahan baku yang buat bangun pendopo itu. Karena memang dia nggak mau disembah, Kak. Karena gini, makam itu kalau misalnya kita salah gunain ya jadinya buat kayak gitu, Kak, untuk minta gitu kan, untuk hal-hal yang aneh gitu. Iya, dan dia pun nggak mau gitu, karena tempat singgasananya dia nggak mau dikotorin dengan niat kayak gitu. Jadi dia sama kayak makam yang lain. Iya, kenapa dia bisa ibaratnya bisa kehilangan 2 nyawa dalam versi KKN, ya mungkin dia melakukan hubungan intim di tempat yang sakral. Di balik pohon itu kan ternyata ada makam Mbah Buyut. Dalam perjalanan yang memang cukup panjang, tapi kan mungkin itu adalah areanya mereka gitu kan.
Dan ada 2 versi, dari versinya alam gaibnya siluman, ada versinya dari para wali gitu kan. Dia termasuk wali juga iya. gitu kan. Mereka yang dituain di sana. Jadi ya udah, lo itu masuk ke bener-bener tempat sakral, tempat keramat. Udah dihuni dengan 2 energi yang berbeda gitu Kak. Mungkin memang kita nggak bisa bilang itu tumbal atau gimana ya. Memang di dunia itu tuh nggak ada yang namanya tumbal, karena jin atau setan nggak ada yang bisa ngambil nyawa manusia kalau bukan dari ketentuan yang maha kuasa gitu. Ya mungkin bisa aja memang udah takdirnya dia meninggal di situ. Sebenarnya sih kalau aku lurusin, dia meninggalnya bukan di tempat itu ya Kak. Karena kan kalau dari versi film, dia meninggalnya di situ tuh, di tempat itu, dan disaksikan sama temennya. Tapi kalau aku tarik lagi secara belakangnya gitu lah ya, itu tuh versi aslinya dia meninggal setelah 3 bulan KKN dengan sakit yang aneh, tapi dengan waktu yang bersamaan dengan si Bima itu. Sama-sama mereka sakitnya. Iya, karena ada sesuatu yang mereka ambil. Si Bima sih, mereka tuh ada satu yang mereka ambil, tapi kenapa bisa kuburannya ada di sana yang di batu sama di pohon itu tadi? Itu adalah tempat sukmanya Kak. Oh, jadi di situ sukmanya tuh kayak dikurung, ya, nggak bisa keluar. Iya, itulah dijadikan tempat makam keramat. Karena memang bukan ada makam di dalam situ, bukan ada jenazah di dalam makam itu, tapi memang ada sukma yang tertinggal di situ, yang menggantung di situ. Iya, soalnya jenazahnya mah pasti udah dikubur di daerah masing-masing kan. Betul. Dan itu ternyata kalau aku tarik dari zamannya Belanda tadi nih, versi Belanda, itu aku ngeliat kan dari segi raga sukma aku yang lainnya ini kan di situ perkebunan kopi ya, kopi robusta gitu kan. Dan memang di situ itu banyak dihuni sama kera. Kan di filmnya itu ada mereka dikasih makanan dari pesta gaib ya. Setelah dibuka itu ternyata kepala monyet. Dan itu bukan versi asli ya. Itu memang penambahan. Karena di tempat itu, tepatnya di Alas Gumitir itu memang dulunya banyak disinggahi monyet-monyet. Jadi memang itu tempat, sebenarnya sih clue tempatnya Kak. Iya, jadi ditambahin dengan gimmick kayak gitu. Iya, padahal udah kasih tahu itu cluenya gitu. Iya, itu sebenarnya cluenya. Dan zaman dulunya itu, kenapa sih bisa dibilang sekarangnya desa penari? Ya karena dari zamannya Belanda itu kan lahan itu dipakai untuk perkebunan kopi. Dan disirami dengan air-air yang dari pusaran tadi tuh Kak. Nah, itu dia juga punya perjanjian bahwa setiap kali dia mengadakan ritual, itu kan ada tarian gandrung ya. Tarian itu memang menyediakan tumbal untuk si pusara air itu, si siluman itu. Yang diambil adalah perempuan yang masih perawan. Dan dia bikin acara itu memang khusus untuk persembahannya siluman. Memang dari tarian. Iya. Karena tarian gandrung itu memang bisa dibilang tarian yang bisa ngambil nyawa Kak. Makanya di desa itu yang aku lihat energinya nggak ada tuh perempuan-perempuan yang masih perawan. Itu memang benar-benar yang udah berkepala keluarga. Perawannya rata-rata udah nggak ada. Nggak ada, memang udah kepala keluarga semua di situ. Dan itu memang ternyata dari zaman Belandanya emang udah terkenal desa, bukan desa, tapi memang tariannya itu. Tariannya justru yang lebih terkenal. Ya, dari versi Belandanya itu perkebunan kopi robusta, terus juga ada persembahan tari-tarian yang memberikan tumbal, terus ditambah lagi ada dihuni dengan 20 desa atau 20 kepala keluarga yang tinggal di situ. Ya udah, jadi historinya tuh terkenalnya memang desa penari. Gitu. Jadi dari segi aku raga sukma tuh ketarik semua. Gitu kan. Sampai awalnya tuh aku pengen tahu tempat aslinya tuh di mana sih gitu. Cuma balik lagi yang tadi disampaikan sama Mbah Buyut kayak udahlah kamu cukup tahu aja, nggak perlu sampai orang lain pun tahu gitu. Tempat aslinya di mana dan orang lain pun mungkin punya gambaran dan mungkin punya asumsi sendiri. Iya. Dan memang intinya itu memang ada di Banyuwangi. Kalau aku bilang di Banyuwangi, iya, di Banyuwangi gitu. Dan
Di situ kan kalau dari desa KKN itu bilang katanya ada tempat rest area ya, rest area. Nah di Banyuwangi itu dia punya 2 alas sih sebenarnya, Alas Gumitir sama Alas Purwo. Yang ada rest areanya cuma Alas Gumitir, dan itu memang beneran di tempat itu gitu kan. Di situ, dan di situ pun memang banyak dihuni sama sosok si kera-kera itu, karena kan dari clue di filmnya pun udah ada. Iya. Jadi memang ya sebenarnya memang di tempatnya tuh di situ. Bahkan kalau orang bilangnya di satu tempat itu tuh apa sih ya namanya ya, tempat wisata itu ya yang terkenal katanya. Itulah tempat asli KKN, iya. Rowo Bayu ya. Itu bukan di situ. Itu memang tempat wisata, dan memang itu tempat keramat juga sih sebenarnya. Karena di situ ada makam Mbah Prabu. Yang Prabu. Tapi bukan Prabu Siliwangi, namanya Mbah Prabu. Dan mungkin aja itu sosok Pak Prabu yang di film KKN. Iya. Mungkin ya, mungkin aja gitu kan. Dan kita juga bingungnya karena desa itu kan udah nggak dihuni, tapi kok ada kepala desanya, dan kepala desa itu sebenarnya siapa gitu kan. Ya mungkin aja itu sosoknya beliau gitu kan. Berarti kalau dari cerita versi itu udah lama banget. Nggak mungkin 2009. Betul. Nah setelah aku lewatin Raga Sukma aku di situ, yang aku rasain tuh bener-bener kayak udah deh gitu, cukup tahu aja sampai kayak oh ya mungkin ada baiknya juga memang nggak terlalu diumbar gitu kan. Ya kalau memang dari penduduk desa sananya mengakui ya memang berarti bener gitu kan. Kalau di sini mah aku cuma menyampaikan apa yang aku lihat aja setelah Raga Sukma gitu. Nah begitu balik lagi nih aku Raga Sukma ke badan aku sendiri, perjalanannya itu ketemu lagi sama si sosok kakek itu Kak. Setelah Mbak balik nih? Iya, setelah aku balik aku ketemu lagi, tapi dia benar-benar nggak natap aku dari orang kan. Kalau ada orang jalan dari belakang pasti kita noleh dong gitu kan. Ngeliat. Kalau dia enggak, jadi dia tuh tetap fokus ke depan sampai aku madep ke depan, lihat ke arahnya dia, baru kita perpisahan tuh di situ. Ya itu yang dia bilang tadi, cukup tahu, nggak perlu mendalami gitu ya, karena ada kita di sini yang masih keberatan untuk diumbar. Gitu, kalian harus menghargai aku juga di sini gitu kan, yang karena kita tuh hidup memang berdampingan gitu kan. Ya udah harus menghargai aja. Dan dia tuh titipnya cuma dimanapun kita berada kita harus menghormati satu sama lain gitu. Jangan ibaratnya kita tuh di tempat orang nggak boleh asal-asalan lah. Betul, gitu. Jaga sikap, jaga tutur kata, dan apalagi kita numpang gitu ya di tempat orang yang kebetulan tempat itu ada tempat keramat. Gitu. Kan kita nggak tahu dari segi tanahnya itu bekas apa dulunya. Ya mungkin dia mengajarkan kita untuk ibaratnya tata titihnya lah. Kita mau kemanapun kita harus ada tata cara dan tata tertib lah gitu di tempat manapun yang akan kita datangi. Nyampe di situ perjalanan spiritual aku tuh kayak oh mungkin ini ada benernya juga dari versi itu ya. Mungkin itu bisa dibilang dari cerita asli tapi sudah tidak murni gitu. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa. Ya namanya juga untuk film ya. Jadi memang harus dikemas biar menarik. Tapi memang dari versi narasumber aslinya Mbak Widya sama Mbak Nur ini, mungkin mereka juga ada sedikit ketidaknyamanan kalau ini tuh dibuka belak-belakan gitu Kak. Karena mereka masih menyimpan trauma yang sangat mendalam. Pasti. Gitu. Dan kenapa Mbak Nur ini aman, karena memang dia itu punya sosok kodam yang jagain dia gitu ya, si Mbah Dok itu kan. Dan kenapa makhluk di sana pun marah ya, karena sering banget nih aku bilang kayak kita punya kodam datang ke tempat yang banyak penghuninya, dia tuh bakalan ngerasa terganggu Kak, karena yang dia lihat tuh bukan kita tapi belakang kita. Ini mau ngapain ya, dia bawa sosok yang sama kayak gue nih energinya gitu. Dan mungkin sosok dari si Mbak Nur ini baik, dan di sana memang udah terkenalnya memang udah negatif, ya bentrok di sana. Dan memang dari segi aura Mbak Nur ini memang
baik sih, auranya bagus, dan kebetulan dia anak santri juga. Ya mungkin ya dia tahu lah gitu, dari segi apapun gerak-gerik di sana tuh memang dia yang paling lebih ngerti, peka gitu paling ya? peka. Sebetulnya dia udah dikasih clue Kak sama kakek-kakek tua pengemis itu di sana sebutannya awe-awe ya. Jadi si kakek-kakek itu kan ngasih gestur kepala yang dia geleng gini. Dia tuh nggak boleh nerusin perjalanan KKN-nya. Tapi dia tuh tetap nggak digubris sama dia karena Kayaknya memang dia belum ngerti ya maksudnya apa. mereka itu kayak mencoba positif aja lah, kayak ini mah cuma perasaan doang gitu. Dan dia nggak bisa nyelesain di situ karena memang udah tugas akhir kuliahnya kan. Betul. Mungkin dia pulang gitu. Dan yang terkenal itu kan Mbak, desanya nih yang apa sih, yang angker gitu. Padahal sih enggak ya, maksudnya gini, emang itu desa keramat gitu. Yang salah itu yang datang nih. Iya, tujuannya apa gitu kan? Kita yang datang ini udahlah, kita ibaratnya datang. Terus tadi yang kayak Mbak bilang malah bersikap nggak baik. Jadi jadilah yang disalahkan desanya. Betul. Kayak gitu. Banyak banget sih Kak yang komen pasti kayak gini, kayak kenapa sih kan apa namanya udah dibikin film nih gitu kan, terus udah banyak yang speak up, kenapa nama tempatnya tuh nggak kasih tahu aja gitu kan. Yang tadi aku bilang ada perasaan yang harus kita jaga, bukan cuma narasumbernya, tapi memang ada sosok di sana yang nggak mau dipublikasiin Kak. Manusia zaman sekarang tuh egois, pengennya bener-bener detail, pengennya bener-bener dibuka. Sekarang gini, kita punya aib, pengen nggak aib kita dibuka gitu, secara belak-belakan kan kita nggak mau. Ya itulah, hargain aja. Kepercayaan kalian mau percaya atau enggak itu terserah gitu. Di sini kan cuma meluruskan dan berbagi pengalaman, berbagi asumsi. Orang lain berhak dong berasumsi. Betul. Mau kayak gimana pun selagi di jalur yang benar ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena kan banyak versi. Betul. Kan kita hidup pro dan kontra. Nggak mesti harus sama. Iya. Kalau sama nggak seru. Dan memang kalian juga punya penilaian sendiri. Iya. Mana yang ceritanya benar, mana yang enggak. Nggak perlu kita kasih tahu kita yang benar dan orang lain yang benar tuh nggak perlu gitu. Jadi di sini kita cuma menyampaikan, apalagi aku tanggung jawabnya besar loh. Ibaratnya dikasih titipan kayak gini, sebisa mungkin jangan sampai salah ucap. Gitu. Karena yang tadi aku bilang ada pertanggungjawabannya di sana, di akhirat nanti pun ada pengadilannya. Nggak mungkin kita bikin konten kalau bukan untuk kebaikan. Gitu. Kalau aku sih begitu aja gitu kan. Banyak orang yang berpikirannya mungkin negatif ya, kayak ini mah ceritanya mah nyontek, ini mah ceritanya mah nyama-nyamain dari film gitu kan. Ya karena susah untuk meyakinkan kepercayaan kita untuk orang lain percaya. Betul. Nah itulah di situ kenapa kita harus saling menghargai. Bener kata si kakek tua tadi, dimanapun kita berada kita harus menghargai. Di situ kita harus menghargai keberadaannya mereka. Betul. Gitu, jangan sampai mentang-mentang udah viral kayak gini kita belak-belakan sok tahu, ya nggak boleh kayak gitu. Jadi ya Raga Sukma itu ada tata caranya juga, nggak sembarangan dan nggak semua orang juga bisa. Bahkan anak indigo lain kalau mau perjalanan Raga Sukma yang agak-agak menurut aku agak-agak kok gini ya gitu. Ya memang sedikit ada yang kayak gitu Kak. Jadi kayak mentang-mentang lagi viral kayak ya udah ini ceritanya gue bikin aja gitu kan. Gue kemas aja gitu karena menurutnya dia punya label gitu kan. Tapi kalau di sini aku benar-benar sama sekali demi Allah ini apa yang aku lihat aku yang sampein kayak gitu. Nggak aku lebihin, nggak aku kurangin. Udah ada tadi perjanjiannya, pesannya nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin. Iya, dan memang sosok siluman ular itu bukan cuma Badarawi ya. Kita punya Ratu Pantai Selatan gitu, dan mungkin ini ada hubungannya sama makanya aku nggak berani secara gamblang ya. Kalau aku buka di sini, aku akan ngebuka aib-aib yang lain Kak, gitu. Jadi aku dikasih kelebihan kayak gini, dia amanatin, ya udah aku amanatin gitu. Bukan karena demi konten gitu ya, nggak ke situ. Jadi
kita di sini niatnya untuk ngasih kebaikan aja Iya. gitu. Pesan dari mereka, nggak mungkin dong kalian yang nggak tahu apa sih pesan dari leluhur gaibnya di sana gitu Iya, kan. betul. Ya mungkin perantaranya lewat aku. Betul, terus meluruskan yang nggak lurus Iya. gitu ya. Semoga yang dengar juga oh jadi kayak gini. Tapi ya tetap aja kita semua tuh beda-beda pendapat dan boleh percaya boleh enggak gitu. Jadi tergantung kalian aja sih yang nonton mau Iya. percaya yang ini mau percaya yang itu karena beda versi tapi yang jelas yang disampaikan Mbak Maya itu apa yang Mbak Maya lihat, nggak ada yang dikurangkan, nggak ada yang dilebihkan. Itu sih. Dan yang paling seremnya lagi Kak, pas aku tag video itu ya, pada Iya. saat aku tag video, tau nggak kan aku sendiri nih, nge-tag sendiri. Itu Pada awalnya itu di rumahnya si Rehan tuh nggak ada sama sekali orang Kak. Memang jarang ditempatin rumah itu kan. Aku tag, baru aku ngomong-ngomong sebentar gitu kan. Itu tahu nggak sosok si ularnya itu hadir Kak, dan langsung brok gitu kan. Itu suara demi Allah itu kenceng banget Kak, sampai aku ayah sampai manggil si Aska kan. Udah nggak kuat Kak, itu bener-bener langsung ada gitu di hadapan aku tuh kayak ayo lo ngomongin gua kan gitu, kayak wah ini pertanggungjawabannya gede banget gitu kan. Sampai aku mau buka pintu pun susah Kak gitu. Wah nggak ada orang, nggak, dia tuh jauh gitu kan. Aku tutup lagi. Aku sempet komunikasi bentar, maaf ya aku nggak mau ngejelekin kamu kok gitu, cuma mau nyampein aja apa yang aku lihat gitu kan. Aku ngomong lagi nggak bisa Kak, itu auranya bener-bener kenceng banget. Sampai itu suara dari mic aku nih udah feeling ini pasti hilang gitu kan. Udah aku cut, bener itu suaranya nging gitu, puyeng banget Kak. tiba-tiba ya Allah. Demi Allah itu ada saksinya si Rehan, Akmal sama Bois. Itu udah aku sampai wah udahlah aku loncatin aja itu meja. Aku lari ke depan manggil, terus dia lari gitu kan, nemenin, berdua lah nih kita kok. Tapi bener-bener kayak gitu. Pas kita udah bikin berdua, pas Bois udah duduk berdua nih, kita kan ngobrol ya Kak. Itu bener-bener dia tuh ngerasa di belakang sampingnya Bois itu kan kamar mandi. Itu dia ada di situ Kak, bayangannya bener-bener mainin pintu, ngek kayak wah udah gimana ya, terusin nggak ya gitu kan. Udah istirahat dulu bentar gitu, sampai pagi Kak, sampai jam 2:30 Take itu. iya. Wah kayaknya harus ngebut waktu nih karena udah mau subuh gitu kan. Alhamdulillah di situ udah bener-bener kondisi dan jam yang aman. Alhamdulillah bisa gitu kan. Sampai ya udah mungkin kita nggak boleh ngomongin sampai ke situ gitu. Makanya kan ada yang bilang kok nggak diceritain sih si dauhnya gitu kan. Emang nggak boleh sampai ke situ gitu loh Kak. Oh, jadi dia ngasih tahu ada batasannya nih, lo jangan sampai bablas gitu. Iya, bener-bener ditontonin sama merekanya gitu. Entah itu energinya yang ada di situ apa bukan, tapi memang bener kehadirannya dia itu bener-bener nyata gitu, ada. Dan memang si badarawihnya itu memang ada, memang ada. Memang aku nggak ngilangin ya, memang dia itu ada gitu. Bukan karena di desa pada saat KKN doang, tapi memang Sampai dari sekarang zaman dulunya sampai sekarang memang ada. ada. Memang itu penguasanya gitu. Makanya ya itulah kisah Perjalanannya. aslinya ya, asli dari si sosok itu ya memang ada. Itu perjalanan spiritual aku juga sih. Sampai cerita kayak gitu sebenarnya panas dingin, takut salah gitu ngomongnya. Takut salah ngucap, Iya. ada yang marah ya. Iya. Oh, Wah, luar aku yang biasa. diserang gitu kan. Alhamdulillah nih Mbak Maya, terima kasih banyak loh. Sama-sama, Setelah Kak. dirayu-rayu sampai Kak cerita yang lain aja nggak mau, ini aja. Akhirnya tercapai juga, mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya ini videonya. Iya, ya. mudah-mudahan Bisa tayang ya. Jadi sekali lagi makasih banyak nih Mbak. Sama-sama Kak. Ya Allah, saya aduh jadi gimana gitu ya. Mbak Maya udah panas dingin. Tapi nggak ada yang nonton kan sekarang? Ada sih, cuma Ada ya? bukan dari sosok gedenya gitu. Ya, Memang soalnya di kuping sebelah kiri saya iya kayak bukan di zonanya kita gitu. Jadi emang dia hadir. Iya, makanya. Tapi aku nggak bisa sebutin siapa yang hadir ya. Iya, makanya dari tadi udah feeling udah gak enak. Ini kuping sebelah kiri kayaknya udah dengkumnya udah beda. Ya udah deh, kita cut aja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat Mbak Maya sekali lagi. Semoga Sama-sama, Kak. semakin sukses. Semoga Amin. kita juga terus masih bisa kolaborasi. Amin. Buat teman-teman yang nonton juga terima kasih banyak buat
yang udah dukung channel saya, dukung channel Mbak Maya juga. Jadi teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan video saya bersama Mbak Maya. Jadi semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang diceritakan oleh Mbak Maya. Sukses terus buat Mbak Maya. Sama-sama. Jangan lupa dukung terus channel saya Rahayu Fajri dan channel Mbak Maya, Maya True Story. Saya Rahayu Fajri dan Mbak Maya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.